welcome back on my YouTube channel bersama gue Yosua Velam, channel Perwira Muda. Gue baru aja nyampe atau tiba di New Caledonia, negara kepulauan yang jujur gue juga baru tahu ada negara New Caledonia. Setelah kemarin kita sempat dari Australia, lalu perjalanan kurang lebih 5 hari untuk sampai ke New Caledonia. Nah, di New Caledonia ini kita akan muat nikel, salah satu muatan yang sangat sensitif dan berbahaya, dan kudu ekstra dalam hal pengawasan pemuatan dalam memuat nikel ini. Dan gue mau ngasih tunjuk kalian suasana di Caledonia ini, jadi cukup unik, dan gue akan ngasih lihat ke kalian. Yuk. Itu adalah tempat jetty yang nanti akan ada barge untuk ke sana. Lalu barge-nya itu membawa nikel. Nikel itu akan dibawa ke kapal kita. Jadi cukup sangat berdekatan. Kita anchor di tempat ini. Ini jaraknya cuma 0,15 nautical mile. Dan dari sana, dari gunung-gunung ini, itu semua adalah tempat daripada pertambangan nikel. Nanti muatannya nikel dari sana akan dibawa ke jetty sana, lalu nanti akan ada barge yang mengambilnya, dan nanti barge akan sandar di kapal kita. Ini suasana sekarang lagi hujan. Nah, kita lagi menunggu waiting kargonya sampai tanggal 21. Jadi kita masih anchor sekarang tanggal 18, menunggu waktu 3 hari lagi untuk menunggu muatannya bisa dimuat di atas kapal kita. Ini salah satu negaranya. Jadi ini daerah Poro, tepatnya di Poro, New Caledonia. Ini suasananya. Kita dikelilingi oleh gunung, dan jujur aja di sini nggak ada sinyal, agak susah. Dan yang lebih mengerikan, ini gue akan kasih lihat untuk dalam ke radar. Kita posisi berlabuh di radar. Oke, ini posisi berlabuh di radar. Bentar, alarm gue bunyi. Banwas. Nah, ini posisinya di radar. Ini posisi kapal kita, ini posisi jetty yang tadi. Dan ini adalah pulaunya. Dan lumayan dekat. Bukan lumayan dekat, sangat-sangat dekat. Kalau kita lihat sini, kurang lebihnya 0,15 nautical mile. Penjagaan dalam berlabuh pun juga sangat-sangat ekstra untuk kita selalu perhatikan. Dan jujur aja di sini nggak ada sinyal. Di sini nggak ada sinyal. Lalu agent memberikan kita sebuah SIM card dan sangat unik. Jadi SIM card ini disewakan. Lalu ada apa namanya? Kalau kita mau ngisi itu top up-nya juga ada. Jadi ini dia, gue akan kasih tunjuk. Oke. Nah, ini agent tadi bawa. Kita buka dulu. Kita buka. Oke. Ini catatannya mereka. Ada daftar harganya di sini. Tapi oke lah, kita tinggalin dulu di daftar harga. Nah, dia bentuk kartunya kayak gini. Ini sebenarnya kartunya bisa kayak Telkomsel sih. Nah, dia bentuk kartu. Ini ada berapa kartu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 19 kartu kurang lebih. Nah, ini kartunya sama aja kayak Telkomsel. Syukur yuk. Ya, ini itu kartunya. Dan ini disewain, ini nggak beli, ini sewa. Sewanya ini harganya $15. Anjir, bisnis kartu di sini, ampret. Nah, ini kayak gini, ini kita sewa ya, kita bukan hak milik. Ini $15 sekali kita pakai untuk selama kita stay di Caledonia. Ini kartu yang ini, Mobilis, gua akan buka. Just wait. Ini dia kartunya. Ya, kartunya kayak gini. Mobilis mini card. Kayak gini, sama aja sih sebenarnya. Ya Telkomsel lah, cuma Telkomsel nggak dapat di sini. Gue mencoba untuk mendaftarkannya, tapi harganya 1.500.000 MB cuma 7 hari. Ini sewa $15. Lalu ada kartu top up-nya. Kartu top-nya juga kita dikasih. Nah, ini kartu top up-nya. Tadi udah diambil sama beberapa kru juga. Ini kartu top up-nya, harganya juga $15 sekali top up, hanya berlaku cuma 3 hari. $15 satu top up. Ini perincian daftar harganya. Ya.
Satu SIM card rental for the entire port stay duration itu $15. Satu kali top up card itu harganya $15. Tetapi yang lebih mencengangkan adalah perharinya itu kita cuma dikasih 200 MB dong. Jadi ini total, ini semua adalah satu kali top up ini adalah 500 MB. Jadi satu kali top up ini 500 MB dan berlaku hanya 3 hari. Dan kalau kita habis selama 3 hari ya udah isi ulang $15, $15. Lumayan kan? Jadi siapa bilang pelaut keluar negeri itu menyenangkan? Enggak juga, kita termentok biaya oleh SIM card dan pulsa hanya untuk komunikasi gitu. Dan kalau ditanya kenapa nggak usah beli, tahan-tahan aja. Jujur nggak bisa bro. Jujur nggak bisa gitu. Apalagi kan kita juga harus ngirim uang, kita harus kirim kabar ke orang rumah supaya mereka tahu kita dalam keadaan yang baik-baik aja di atas kapal. Ya, jadi itu suka duka di Poro. Kalau teman-teman yang udah pernah ke New Caledonia, Poro atau ke Nomlea, teman-teman bisa tahu situasi keadaannya seperti apa. Tapi jujur di Poro ini yang sebatas yang gue bisa lihat ini cuma ada pulau, ya gunung-gunung gitu yang untuk tambang nikel mungkin. Dan gue jarang lihat ada kapal di sini, mungkin 1-2 aja kemarin. Itu juga di dalam perjalanan. Kalau di sini ya nggak ada. Barge-nya aja gue belum lihat. Mungkin nanti akan datang tanggal 21. Dan rencananya nikel ini akan kita bawa ke Cina. Nah, di pelabuhan kalau nggak Rizau, Lianyunggang, Lansan atau Lankiao. Jadi belum pasti pelabuhan mana yang kita akan untuk bongkar nanti. Tetapi untuk keempat pelabuhan ini sangat berdekatan di daerah Cina, jadi untuk bikin garis haluan aman lah. Tinggal kalau pasti kita tinggal ubah atau edit daripada pelabuhan-pelabuhannya aja. Itu aja yang bisa gue sampein, yang bisa gue ceritain di negara Caledonia, tepatnya di Poro. Pertama kali gue kesini dan merupakan pengalaman yang unik. Dan teman-teman yang pernah ke Nomlea, ke Poro, itu mungkin sama 11-12 atau mungkin Nomlea lebih kota, gue nggak tahu. Cuma kalau daerah Poro ya kita bisa lihat ya cuma gunung-gunung ya. Mungkin ini kayak apa ya, tambang-tambang nikel yang udah mereka gunakan. Dan di tanggal 21 nanti gue akan kasih lihat atau kasih tunjuk ke kalian gimana proses pemuatan atau loading daripada nikel di New Caledonia, karena gue juga belum tahu. Jadi tunggu sampai tanggal 21 dan gue akan kasih lihat gimana cara pemuatannya di sana. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Sekarang udah tanggal 21, saatnya kita mulai operasi untuk muat loading daripada nikel. Jadi itu gue udah lihat udah ada barge datang, gue akan kasih lihat. Nah, ya itu ada satu barge dengan tugboat. Dan itu ada satu tugboat lainnya dengan itu ada 4 barge. Cuma gue nggak tahu, mungkin mereka masih kosong karena tadi gue lihat sempat di binokular mereka masih kosong daripada barge mereka dan mereka sandar dulu di tempat itu. Nanti mungkin akan ada tugboat lainnya untuk membawa muatan yang akan dimuat mereka ke sana. Tapi gue belum tahu prosesnya seperti apa dan kita akan lihat nanti gimana proses pemuatannya di New Caledonia untuk muat nikel ini. Oke, sekarang gue paham mereka yang tadi satu tugboat itu mereka ikatin barge mereka di buoy apung itu, lalu dia bantu dengan tak yang lainnya untuk mengambil barge yang lainnya untuk nanti dia akan ikatkan di buoy yang di belakangnya barge ini. Sistemnya seperti itu, tapi ini masih kosong. Gue belum tahu gimana cara mereka bisa muatin loading nikelnya ke barge ini, karena gue nggak ngelihat ada peralatan apapun. Yang di bridge di sana pun itu udah ada 2 mobil, 3 mobil mungkin untuk steel flooring untuk onboard di atas kapal. Tapi kita akan lihat, kita akan pantau terus gimana cara pemuatannya. Gue juga pun penasaran dengan pemuatan di sini. Nah, ini proses untuk satu tak ngebantu atau ngambil dia punya barge. Dan di situ ada 2 orang untuk sedang narik dia punya talinya, memperpendek talinya. Cuma yang gue salut adalah gue bisa lihat dari binokular saking penasarannya, yang narik ini adalah perempuan. Sumpah gak kelihatan, jelek banget, jelek video gue. Yang narik itu adalah perempuan. Gila, gokil, serius seru. Nah itu
itu satu ngebantu dia lepas dari barge yang lainnya. Gua nggak tahu sistemnya seperti apa. Mungkin teman-teman yang pernah pengalaman di tugboat melakukan hal seperti ini, teman-teman bisa kasih tahu gua. Tapi kalau menurut pandangan gua, sesama barge itu diikatkan dengan tali. Jadi mereka kalau memang mau bantu asis yang tugboat dari sana, dia tinggal ngelepas tali yang ada di barge yang lainnya. Mungkin sistemnya seperti itu, tapi kalau gua salah, tolong teman-teman yang paham koreksi tentang manuvernya seperti ini. Dan mereka akan bawa barge-barge itu ke bui apung yang ada di sana. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Setelah mereka parking barge-nya, dan sekarang Shipmate sedang melakukan draft survey sebelum kita loading. Ini sedang melakukan draft survey. Jadi draft survey akan melakukan pengecekan mulai dari draft depan, tengah, belakang, samping, kanan, kiri. Jadi semua akan dilihat dan dicatat dalam melakukan draft survey. Dan sudah gue duga itu adalah perempuan yang tarik-tarik tali tadi. Nice. Wow. Selesai draft survey dan sekarang gue tahu cara pemuatannya gimana. Ini dia, mereka udah mulai muat. Oke. Boards yang mereka ikatkan di bui apung itu, sekarang mereka sandar di jeti di sana. Gue nggak tahu sebutnya apa, kayak bridge atau jeti. Dan itu ada truk. Lalu muatan itu nikel itu mereka turunkan. Jadi seperti itu. Gambarnya nggak terlalu jelas karena lumayan jauh. Nah, jadi truknya itu dia menuangkan nikelnya ke dalam barge-nya. Nah, nanti setelah itu baru barge-nya akan longside di kapal kita. Oke, dan di situ juga udah ada beberapa stiff lowering untuk naik ke atas kapal. Jadi sekalian selesai muat di barge 1, mereka juga langsung ke atas kapal, lalu akan dilanjutkan dengan barge-barge lainnya. Jadi seperti itu cara pemuatannya kalau dari darat ke kapal. Nanti gue akan kasih lihat juga gimana pemuatannya dari kapal ke darat. Kita tunggu aja. Alarm gue bunyi. Gua mau turun ke bawah, mau melihat proses pemuatan daripada kargo nikel. Jadi kita lihat proses pemuatannya. Halo, Pak Mat. Makan dulu. Oke. Kita menuju ke pendek sebelah kanan. Kita akan lihat proses pemuatannya. Oke. Halo sir. Morning. Good morning. Oke. Ini udah dites. Dan ini udah siap kita muat dalam cargo hold. Oke. Now we need to test. Jadi setiap muatan yang akan masuk itu kita tes dulu. Ini alatnya nih. Ini alat daripada pengetesan nikel. Ya. Jadi kalau misalnya nikelnya mengandung basah, dia nggak akan lolos. Oke, ini alatnya. Jadi nikelnya dimasukin ke sini, seperti digoyang-goyang, digoncang gitu.
lalu akan keluar hasilnya seperti ini. Oke, itu ada juru mudi. Why you not Okay. put this thing? Oh, This is not my work. oke, kita akan ambil. When they come, Ya, karet. Ya, they'll be going earlier. oke. Iya. Aku kan mau lihat prosesnya. Oh, you have to wait Okay. a second. Di mana? Set up. He's a chief engineer. Wah, chief engineer, the one lady. Kan aku udah bilang dari kemarin tuh ada satu orang ternyata chief engineer. Luar biasa. Kok pagi-pagi udah nongol? Yes. Coming looks like gig. Look, that's why plenty girls come for water. We Yeah. have to. Too lazy. Lazy. Itu alatnya untuk pengetesan daripada nikel. I think every time when they come, they help us. I will do later. Oke, kita akan melakukan pengetesannya. Nah, cara ya 1, 2. Nah, ini cara pengetesan untuk mengetahui nikel baik atau enggak. Oke. 3. 13, 14, 15, 16. Oke, 20. 25 times. Pas. 25. Pas? Pas. Oke. Just right Ini sekarang pas, ini lulus. just down no water. Ini lulus. Berarti kandungan nikelnya baik, nggak basah. Sebelum dimuat kita harus melakukan pengetesan oleh nikel. Setelah itu kalau lulus baru kita bisa muat di After atas take kapal. this Take one, right. And for the ship to And this capsize, one. 30 seconds. This one, right. Very quick. Very quick, huh? I think the last boat that capsized in, I think Vietnam, I think only one chief could alive. Really? Yeah, that Yeah. was that. Dan sudah tadi selesai dites, pengetesan sudah oke. Oke, dia bisa langsung muat. Ini pemuatannya. Nah, ini barge-nya. Dia akan mengambil daripada nikel. Nah, tinggal kita menunggu barge yang lainnya. If you do grab stairs, if it goes through the finger, it's mud. Eh? Keputusannya. And if it's mud, you check with the counters. If it's water, because sometimes it's mud, the soil can still absorb water. Oke. Oke, buang. Awas, terbang. Jatuh kan dia. Ya. Ini kandungannya kering. Oh, udah. Ini hasilnya kalau misalnya contohnya adalah hasilnya nggak bagus atau dia punya kandungan air terlalu banyak. Jadi dia hasilnya seperti ini setelah dilakukan pengetesannya. Oke, This is sir. after contest. This is after contest, right? Okay. Thank you, sir. So, ya. Jadi tadi gue tanya apa gimana cara bedainnya. Jadi bedanya seperti itu. Kalau ini bagus karena dia kering. Ya. Dia nggak ada air dan nggak becek kayak yang diberikan contoh yang ada di kamera tadi. Tadi cara pengetesannya yang dilakukan sebelum kita memuat nikel. Jadi kudu dilakukan pengetesan supaya kita tahu nikel itu ada kandungan airnya atau enggak. Jadi kalau ada kandungan airnya itu bahaya banget buat kita dan hasilnya pun tidak akan dimuat untuk ke kapal kita. Dan ini adalah kandungan hasil yang kering. Oke, wait bentar, gue nggak bisa lewat karena ada grabsnya. Pala gue bisa melayang. Nah, itu tadi proses pemuatannya untuk pemuatan nikel di Caledonia seperti itu. Tadi pagi gue ngasih lihat proses bongkar muat, jadi proses loading di dalam main deck. Sekarang gue akan kasih lihat proses loadingnya dari atas anjungan karena gue lagi jaga di anjungan. Nah, ini dia proses loading dari anjungan. Ada 3 barge yang sementara akan loading di cargo hold nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, di sana proses pemuatannya yang di jetty di sana, dan ada satu tongkang lagi yang waiting. Jadi di sini dia pakai 5 barge. Jadi sekali habis mereka akan oper ke sana lagi. Nah, ini proses
pemuatan yang dilakukan. Kalau kita lihat dari atas anjungan, dan mulai diangkat di crane nomor 2, power crane nomor 2. Oke. Jadi nanti kalau misalnya partsnya udah datang, jadi dari mereka pemuatan dari jeti sana sudah full, nanti akan disandarkan di sisi kanan kapal. Itu proses pemuatan ya, yang diangkat dari ports langsung dimasukkan ke dalam cargo hold nomor 3 di atas kapal. Kalau sudah selesai, parts ini akan ditarik oleh takbut dan ada standby 2 takbut untuk bolak-balik untuk langsung muat ke jeti yang ada di ujung sana itu. Jadi itu yang bisa gue kasih informasi mengenai tentang pemuatan nikel di atas kapal. Semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dan pembelajaran yang baru buat teman-teman. Dan thank you for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. See you next on my video and God bless you. Bye.